Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 atau pada tanggal 22 Av 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Ulangan 8 ayat 19 yang berkata demikian, saudaraku. Tetapi jika kamu benar-benar melupakan Yahweh Elohimmu dan hidup mengikuti ilah-ilah lain, ibadah kepadanya dan sujud menyembahnya, maka aku menyatakan di hadapanmu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang perintah untuk patuh, saudaraku, di kitab Ulangan 8 ini. Bapak yang menegaskan kembali, saudaraku, arti dari firman ini, saudaraku, saat bangsa Israel sudah memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh leluhur mereka. Bapak Yahweh berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan inilah waktu momen di mana mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka yang dalam perlindungan Bapa Yahweh, keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir, perjalanan 40 tahun di padang gurun, dan saat ini mereka akan masuk, saudaraku. Bapa Yahweh menetapkan hal ini, saudaraku, sesuatu hal ultimatum seperti itu. Bila keluar dari penyembahan kepada Bapa Yahweh, maka engkau pasti binasa, saudaraku. Ini arti dari firman yang baru saja kita sama-sama dengarkan, saudaraku. Hal ini merupakan suatu ketegasan, saudaraku, bahwa hanya bersama dan kepada Bapa Yahweh, Tuhan yang kita sembah, pencipta alam semesta, Yahweh Shebaot, yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, yang diperkenalkan kepada Musa, dan Musa juga memperkenalkan nama Tuhan ini kepada bangsa Israel saat keluar dari Mesir, saudaraku. Itulah yang kita sembah, Tuhan yang sama, saudaraku. Keluar dari itu, maka dikatakan di ayat B-nya tadi, hari ini bahwa kamu pasti binasa, saudaraku. Arti binasa di sini adalah rohnya tentunya, saudaraku. Orangnya tetap masih hidup, mereka masih bekerja. Bila kita keluar dari menyembah Tuhan yang kita sembah, keluar daripada penyembahan kepada Bapa Yahweh, memang masih hidup, namun binasa artinya binasa dalam roh, saudaraku, tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh lagi. Sama seperti halnya saat Adam dan Hawa memakan buah, Hawa dan Adam memakan buah itu, saat itu juga mereka mati. Artinya mati bukan berarti mati secara fisik, namun setelah Adam dibuang dan Hawa dibuang dari Taman Eden, Adam masih hidup 900 tahun lagi, saudaraku. Dan inilah yang menjadi sesuatu hal yang memiliki relevansi saat bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan ini, saudaraku, agar tidak jatuh dalam penyembahan kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Saudaraku, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, percaya kepada Bapa Yahweh yang kita sembah saat ini merupakan suatu kasih karunia yang luar biasa, saudaraku. Karena memang sesungguhnya kita juga menjadi ahli waris Abraham, saudaraku. Selama kita sudah mengambil bagian dalam percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, dan kita sudah dibaptis bersama pembaptisan pembaharuan atau pembaptisan yang benar, dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus, maka kita juga sudah dikembalikan menjadi sebagai generasi ahli warisnya Abraham, seperti yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 29 yang berkata, 28 dan 29 yang berkata demikian, saudaraku. Kami ulangi dari 27, saudaraku. Sebab seberapa dari kamu yang telah dibaptis ke dalam HaMashiach, kamu telah mengenakan HaMashiach. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan,
karena kamu semua adalah satu dalam Hamasia Yeshua. Dan jika kamu milik Hamasia, maka kamu adalah keturunan Abraham dan para pewaris janjinya. Jadi kita saat ini yang sudah melakukan hal seperti tertulis di dalam kitab Ibrani 3 ayat 27 dan 28 ini, kita juga merupakan ahli waris yang sama, ahli waris Abraham, sama seperti bangsa Israel yang memiliki ahli waris selama dia tidak keluar dari penyembahan kepada Bapa Yahweh, yaitu ahli waris kita masuk dalam keperkenanan Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita terus maju di dalam iman kita dan kita terus berjuang, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa Bapak Ibu memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak Ibu menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari ini, kita percaya, kita lakukan secara maksimal, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan. Itu janji firman, saudaraku. Dan hidup kita diberkati dan keselamatan yang pasti bersama Adonai Yeshua Hamasia, Mesias kita yang hidup. Dan kita lakukan perintah dan ketetapannya. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.